Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 21. Cerita dimulai. Di dalam kastil aliansi Beladiri, terlihat kepala Beladiri Weber Giu 6 marah setelah mendengar laporan dari bawahannya yang membuat meja terbelah dua karena gebrakannya. "Apa kau bilang?" pungkas Weber Giu 6 yang marah. Kemudian bawahannya melaporkan dengan berkata, "Dari laporan masih belum pasti dia hidup atau mati." "Bagaimana bisa begitu?" tanya Weber Giu 6. Kemudian Weber Giu 6 berpikir dalam hatinya. Ada orang lain dalam penerawangan selain Salmo Buang. Tidak mungkin sekali orang itu muncul. Lalu bawahannya melaporkan, kata orang di sana, bangsawan Yu pasti memakai banyak sekali energi dalam sugi. Kemudian Weber Giu 6 yang marah berkata, "Keparat, apa kau tahu siapa bangsawan Neh? Dia tak mungkin kalah dari 100 orang sekalipun. Dia pun juga pasti tahu siapa Sugi." Pria berumur 40 tahunan berpakaian macam gelandangan. Rasanya seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami saja. Kemudian bawahannya melaporkan lagi, "Pak Kepala, bangsawan He dan Master Liga saat ini dalam pengejaran. Dia tidak mungkin masih ada dalam wilayah kita. Apalagi dia menaiki kapal Sogi," ujar Weber Giu 6 lanjut berpikir dalam hatinya. "Aku terlalu serakah. Ku coba meraih semuanya sekaligus malah terlalu serakah." Kemudian Weber Giu 6 bertanya, "Katamu pisau amuk dan bagar surga terucap, kan?" "Ya, dalam surat terakhir yang dikirimkan Master Mata-Mata sebagai penjaga anak itu, kedua nama itu sempat diucapkan." Mendengar hal itu Weber Giu 6 berpikir dalam hati. Tidak masuk akal, bukankah Salmo Bang adalah fanatik beladiri? Atas alasan apa dia melibatkan diri? Lalu Weber Giu 6 memberikan perintahnya. "Persiapkan skenario terburuk, informasikan pada setiap cabang liak untuk memperkuat benteng mereka." "Siap," ujar bawahannya. Kelak, perjanjian non-agresi bisa mencapai batasnya. Apa itukah yang Salmo Bang tuju? Chapter beralih di siang hari saat MC kita sedang melakukan pelayaran dengan Maxo. Terlihat semuanya sibuk dengan aktivitas masing-masing. Prajurit tingkat 2 yang tengah mengobrol dengan seseorang sedangkan anak duduk terdiam menyendiri. Dan MC kita terlihat sudah baik-baik saja dan menikmati suasana. "Cuacanya sejuk," ujar MC kita sambil tiduran yang sesaat kemudian MC melihat Maxo lewat di sampingnya. Kemudian MC kita berkata, "Selamat bekerja Maxo. Mencicangmu dan melemparnya ke ikan masih terlalu enak, diamlah tanpa bicara sebelum aku melemparmu dari kapal," ujar Maxo yang masih emosi dan terganggu kata-kata MC kita. "Apa kau tidak penasaran dengan keponakanmu? Ada 3 loh. Kau sendiri sudah menikah, punya anak," saut MC kita bertanya. "Aku tak penasaran dan takkan ku beritahu," jawab Maxo dengan singkat. "Sombong banget," gumam MC kita dalam hati dan kemudian MC kita lanjut berkata, "Punyaku 9 tahunan, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang gilanya, mereka itu kembar 3. Kau pasti takkan kuat ingin memeluknya karena mereka anak-anakku loh. Masalahnya adalah mereka senasib dengan kita. Ibunya meninggal setelah melahirkan. Jika kalian ini pun aku mati. Tahulah, kita sama-sama tahu rasanya jadi yatim piatu." Maxo yang tidak tahan lagi dengan ocehan MC, langsung membentak MC kita dengan berkata, "Diam brengsek, setidaknya aku punya guru. Tapi gara-gara kau malah." Belum selesai berkata kemudian disela oleh MC kita dengan berkata, "Jangan asal menyalahkanku, mereka sendiri yang sama-sama pergi tanpa sepatah kata pun. Sudah kita lakukan sebisa mungkin. Atau waktu itu haruskah kita hanya melihat orang-orang mati? Apapun yang terjadi, pasti akan kulakukan lagi jika terjadi seperti itu. Berkat itulah kini aku punya anak, dan kau punya keponakan. Istriku juga seorang wanita yang terlampau pantas untukku." Perdebatan MC kita dengan Maxo memancing perhatian orang-orang yang berada di kapal.
Kemudian MC kita berkata kembali, aku tak keberatan mati di tanganmu, tapi aku tak rela. Aku sadar setelah kembali dari ambang kematian hari ini. Aku tak boleh mati Makso. Aku harus hidup sampai anak-anakku menikah. Orang yatim piatu sangatlah susah untuk menikah. Kau tak layak bicara, saut Makso dengan kesal. Aku memintamu membantuku agar anak-anakku tidak yatim piatu. Atau setidaknya bertanggung jawablah sebagai paman, setelah membunuhku. Ujar MC kita yang berteriak kepada Makso. Namun tiba-tiba tendangan Makso melayang mengenai wajah MC. Makso yang kesal dengan MC kita langsung melampiaskan emosi dengan menghajar MC kita. MC kita yang tidak melawan hanya bisa bergumam. Ini dia. Beberapa saat kemudian, Tuan Noh, panggil prajurit tingkat 2 yang melihat MC kita terkapar sehabis dihajar Makso. Makso yang sudah puas menghajar MC kita berkata, kalian turun di pelabuhan berikutnya. Kenapa tidak sekalian sampai siang saja? Saut MC kita. Makso yang mendengar itu pun emosi ingin memukul MC kita namun dengan cepat MC kita berguling-guling dan berkata, aduh dududuh, mampus aku, mending aku mati di sini sajalah. Makso yang melihat itu dengan jengkel berkata, orang brengsek, baiklah, kubiarkan kau di kapalku sebagai tamu, tapi kau harus membayar tarif kapal. MC kita dengan wajah babak belur tersenyum dan berkata, baiklah. 200, saut Makso. 200 matamu, kau pikir gampang dapat 200 perak, ujar MC kita yang kesal dan terkejut mendengar hal itu. Siapa yang bilang perak, yang ku maksud 200 keping emas. Kalau tidak bisa turunlah, maka akan kulupakan segala yang terjadi. Jawab Makso masih dengan emosi. MC kita yang mendengar itu mencoba untuk protes dengan berkata, hei Makso, 10 tahun menabung saja aku gak bakal punya 200 emas. Cuma menumpang sebentar saja masa segitu. Pantas orang kaya saja yang naik kapal, tahunya diperas nakodaya. Kemudian Makso menjelaskan meskipun jengkel dengan MC kita dengan berkata, aku tidak memeras pelangganku, karena aku tak bisa menaikkan orang lain karenamu. Jadi sama saja kau harus bayar seluruh ruang kabin kapal ini. Kau mau kesian kan? Itu akan membutuhkan waktu 20 hari selagi menyewaku dan orang-orangku yang berkualitas tinggi. Normalnya makan biaya 50 keping emas. Terus kenapa jadi 200? Tanya MC kita. Lagi-lagi dengan kesalnya Makso menjawab dengan berkata, kau memberi kami masalah dengan persekutuan Murim. Karenamu pekerjaan kami ke depan akan semakin berat. Jadi 200 saja sudah cukup murah. Seharusnya kami meminta biaya sebanyak 400. Jadi angguklah 200 keping emas. Atau nyah dari sini. Mendengar hal itu MC kita berdiam dan bergumam. Dia serius ya, apa mungkin bisa ku minta pada Iu? Tidak, mungkin masih bisa ditawar. Saat MC kita tengah berpikir tentang solusinya. Tiba-tiba prajurit tingkat 2 berkata, biar ku bayar 200 keping emas itu. Jika mau membawa kami lebih jauh lagi ke selatan, lu bayar penuh sebanyak 400. Mendengar hal itu MC kita yang terkejut bahagia bukan main hingga bergumam dalam hati. Jeon Mio, kau menolongku, kau benar-benar tahu caranya pakai uang. Yakin mau bayar, saut Makso. Jika memang begitu tarifnya, maka akan kubayar 400 untuk kapten terbaik Sanmensia beserta regunya. Terutama menyewa seluruh kabin kapal, aku malah merasa diberi keringanan. Mendengar hal itu MC kita bergumam dalam hati. Anak-anak punya ingatan yang bagus. Padahal aku saja susah mengingat nama kapalnya. Kemudian prajurit tingkat 2 yang kini namanya kita ketahui yaitu Jeon Mio berkata, jika perlakuan kalian bagus, akan kuberi bonus 100 lagi. Tolong kerjasamanya, Kapten Mark. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. Dia benar-benar memegang kendali. Dia tahu caranya pakai uang. Bayar uang mukanya, saut Makso. Kemudian MC kita langsung ikut nimbrung obrolan mereka dengan berkata, hei, kau pikir kamu bawa uang sebanyak itu saat ini? Namun Jeon Mio langsung berkata, aku memang sudah menyiapkannya.
MC kita yang terkejut hanya bisa ternganga melihat Jeonmyo berkata seperti itu. Kemudian Jeonmyo mengambil sesuatu dari balik bajunya dan berkata, permata seremonial, harganya jauh melebihi 500. Maxo dan MC kita yang melihat itu pun hanya terdiam dan bergumam. Kenapa dia bawa-bawa benda seperti itu? Sekaya apa keluarganya ini? Maxo yang melihat itu pun berkata, aku cuma menerima perak dan emas. Hei, jangan berbelit-belit, ini juga termasuk uang. Saut MC kita yang kesal. Tidak, jika ingin membayar selain dengan uang, setidaknya pakailah tongkat naga kebajikan. Jawab Maxo. Mendengar hal itu MC kita hanya bisa terdiam dan bergumam. Dia cuma tidak ingin memberi kami tumpang. Memangnya tongkat kebajikan betul-betul ada? Tanya Jeonmyo kepada MC kita. Ya, tingkat pancing yang katanya terbuat dari sanubari naga. Katanya bisa memerintah ikan untuk memakan kailnya. Ujar MC kita menjawab dan kemudian lanjut menjelaskan dengan berkata, ada 5 di dunia ini, salah satunya milik Sim Sasuk, gurunya Maxo. Tapi cerita tentang memerintah ikan cuma omong kosong, aku sudah coba dan butuh waktu lama sampai ada tanda dimakan. Kalau tidak punya, maka turunlah sebelum kupaksa. Ujar Maxo yang menjawab dengan tersenyum. Akan kuberikan tongkat pancing itu untukmu. Tapi kau harus membawa kami ke Sichuan. Saut anak kecil kurus yang tiba-tiba nimbrung obrolan mereka. MC kita yang terkejut mendengar itu dan menoleh kepada anak kecil kurus hanya bisa bergumam dalam hati. Kalau dia berkata jujur, Maxo takkan mungkin menolak. Kau akan mati tenggelam jika berbohong. Jawab Maxo. Coba saja kalau bisa. Saut anak kecil kurus dengan tersenyum. Mendengar hal itu MC kita kembali tersenyum dan berpikir dalam hatinya. Sudah kuduga keluargamu juga kaya. Scene beralih di wilayah Asosiasi Naga Surgawi. Di sebuah bukit terlihat Gung Hyun dan Gung Myung sedang berlatih dan mempraktekkan jurus yang diajarkan oleh kakek kembar. Kakek kembar yang melihat Gung Hyun dan Gung Myung sedang berlatih dan mempraktekkan jurus yang mereka ajarkan berkata, pakai tenagamu dengan gerakan selembut mungkin. Sudut ketika kalian membuka siku sangatlah penting. Begitu juga pergelangan tanganmu. Kalian harus selalu merendahkan badan ketika mendekat. Sebab itulah tenaga badan bawah kalian sangatlah penting. Semakin rendah badanmu, maka makin banyak pula cara kalian menyerang. Kemudian kakek kembar mempraktekkan jurusnya yang diikuti oleh Gung Hyun dan Gung Myung. Melihat Gung Hyun dan Gung Myung ikut mempraktekkannya, kakek kembar berpikir dalam hati. Lihat, mereka mengikuti dengan sempurna. Itu namanya talenta. Mereka akan cepat menguasai bumi melambung langit. Sohyun yang melihat saudara mempraktekkan jurus dari kakek kembar berkata, jelek banget, kelihatan mirip monster. Bukannya mereka belajar melambung langit. Mendengar hal itu kakek kembar berkata, tunggu dulu, ini cuma baru permulaannya. Semakin rendah badan, nanti terbangnya juga lebih tinggi. Sebab itulah pertama harus belajar menggenggam bumi. Apa kalian benar-benar ahli bela diri tingkat tinggi? Tanya Sohyun yang meragukan kakek kembar. Anak ini, ujar kakek kembar dalam hati dan lanjut berkata, baiklah kalau mau melihatnya. Kemudian salah satu kakek kembar mempraktekkan jurusnya dengan berjalan di udara. Melihat hal itu anak-anak MC kita tertegun kagum melihatnya. Wow, seru mereka serempak. Kemudian kakek kembar turun dari di udara dan berkata, lihat tadi, orang tua ini berjalan ke langit. Kami memang ahli bela diri. Kemudian Sohyun dengan senyum meremehkan berkata, kami sudah melihatnya dari orang lain. Terus ayah juga pernah bilang orang-orang murim pasti bisa begitu. Kakek tua kembar yang terkejut mendengar hal itu berpikir dalam hatinya. Pernah melihatnya. Padahal cuma sedikit orang murim yang bisa melayang. Apa Chun Il-sang dari pendopo bela diri naga yang menunjukkannya? Meski begitu, bukankah kurang dari 100 orang yang bisa melayang di murim? Mungkin kau melangkah 30 kali, tapi orang itu lebih dari 50 kali. Terus kata ayah, bukan cuma bisa melayang, tapi juga bisa terbang ke sana-sini. Ujar Sohyun. Mendengar hal itu Gung Hyun dan Gung Myung berbisik. Dia membahas siapa, entahlah.
Itu karena kami menguasai aspek berbeda. Kami fokus pada satu hal agar satu hal tersebut lebih kuat dari lainnya. Jawab kakek kembar. Berarti mending kami minta tolong ke orang lain saja deh. Saud So-hyun. Kok, kenapa bicaramu sok sekali, padahal bukan kau yang berlatih. Iya, kau seenaknya sendiri mencegah mereka mengajari kami. Ujar Gung Hyun dan Gung Myung mendengar hal itu. Kak, apa kalian tidak curiga siapa kakek-kakek ini sebenarnya? Tanya So-hyun. Memang apa masalahnya? Mereka adalah pejuang asosiasi naga langit yang mau mengajari caranya bergoyang. Iya, kau juga mencegah kami bersujud pada mereka. Kan jadinya mereka tidak bisa mengajari hal-hal yang lebih bagus. Jawab Gung Hyung dan Gung Myung serempak. Wakil kepala juga kuat. Jika kalian bersujud pada mereka, kalian takkan bisa jadi muridnya. Saud So-hyun yang mulai kesal. Tapi kakek-kakek ini juga kuat. Iya, dia lebih gesit karena masih muda. Kalau kakek-kakek ini masih muda pasti bisa menang darinya. Ujar Gung Hyun dan Gung Myung serempak. Mendengar hal itu kakek kembar terharu menahan air matanya dan bergumam dalam hati. Mataku sampai kelilipan sesuatu. So-hyun yang kesal mendengar hal itu berpikir dalam hati. Mereka benar-benar tidak paham. Kemudian So-hyun lanjut berkata kepada kakek kembar. Pokoknya, tunggu sampai ayahku pulang. Jangan pengaruhi kakakku yang tidak-tidak. Mendengar perdebatan itu kakek kembar hanya bisa tertawa. Hahaha. Chapter beralih di kediaman MC kita setelah beberapa hari lainnya. Terlihat Gung Hyun dan Gung Myung sedang berlatih di bawah pengawasan Chun Il-sang. Saat melihat Gung Hyun dan Gung Myung, Chun Il-sang berpikir dalam hatinya. Mereka berkembang dengan cepat dan pesat. Apalagi latihan ini bukan latihan yang bisa dilakukan siapapun. Katanya ayah mereka bernama Noh Gajang. Aku tak boleh membiarkan ayah murid-muridku hanya sekedar penjaga. Jadi aku harus merekrutnya ke dalam pendopo beladiri naga begitu dia pulang. Aku bisa menyediakan slot untuknya kapanpun. Lamunan Chun Il-sang terpecah saat Gung Hyun bertanya. Pak, panggil Gung Hyun. Apa? Saud Chun Il-sang. Waktu aku memutar begini, apa harus selesai sebelum ku selesaikan? Tanya Gung Hyun. Kemudian Chun Il-sang menjelaskan dengan berkata, jika tanganmu bergerak menyerang, nanti akan membebani tubuhmu. Kau harus tegas saat mau menyerang. Lalu jika kau membuka kepalamu sesaat itu, maka tekniknya selesai. Kemarin aku mencobanya dengan saudaraku, tapi terasa kurang betul. Saud Gung Hyun. Kenapa kau berusaha sekeras itu hanya merasa kurang pas? Tanya Chun Il-sang kembali. Soalnya menyenangkan. Jawab Gung Hyun. Mendengar hal itu Chun Il-sang tersenyum dan berpikir dalam hati. Ya, aspek terpenting bukanlah usaha, melainkan rasa senang. Kemudian lanjut berkata, berarti kalian tak perlu khawatir lagi dengan pertandingan nanti. Kali ini juga pasti aku menang. Ujar Gung Hyun yang menjawab sambil berlatih. Mendengar hal itu Chun Il-sang kembali berpikir dalam hatinya. Aku baru bisa mengembangkan kemampuan mereka setelah masuk ke dalam pendopo. Sayangnya kita harus menunggu sedikit lama. Ya, pokoknya setelah ayah mereka pulang pasti bisa diurus. Tapi kemana perginya So-hyun? Dialah yang paling harus dibujuk. Chapter beralih kepada So-hyun yang sedang bersama kakek penyapu jalanan. Terlihat So-hyun yang sedang nyemil di rumah kakek penyapu jalanan. Kakak-kakak bodoh itu membuatku pusing sumpah. Ujarnya kepada kakek penyapu jalanan sambil makan cemilan. Tapi mereka berdua memang hebat. Saud kakek penyapu jalanan. Aku juga terkejut, apa ada banyak orang yang bisa melayang seperti itu? Tanya So-hyun lagi. Hanya ada sebuah fraksi kecil dalam murim yang bisa melakukannya. Ujar kakek penyapu jalanan yang kemudian berpikir dalam hatinya. Tapi orang kembar yang bisa melayang justru lebih langka lagi. Iblis kembar. Jadi mereka ada di asosiasi naga langit. Sebagai petarung penting juga. Kemudian So-hyun kembali bertanya, menurutmu, apa mereka berdua lebih kuat dari wakil kepala pendopo beladiri naga? Entahlah, aku belum pernah lihat mereka secara langsung. Jawab kakek penyapu jalanan. Cih, katamu pernah mengelilingi dunia, tapi begitu saja tidak tahu. Hal-hal seperti ini jangan diabaikanlah. Saud So-hyun. Jangan ngesok,
Mentang-mentang kau ketemu mereka langsung, ujar kakek penyapu jalanan. Kau seringkali membual, tapi waktu aku butuh malah gak guna, saut So-hyun lagi. Siapa yang membual? Aku selalu berkata jujur, jawab kakek penyapu jalanan. Maka cobalah terbang, pinta So-hyun dan kemudian lanjut berkata. Kata ayah, orang-orang murim bisa terbang ke sana-sini, tapi kau bilang orang-orang seperti itu langka. Karena kau guru yang dikenal luas hingga seberang negeri, kau pasti termasuk orang langka tersebut kan? Memang, jawab kakek penyapu jalanan dengan berkeringat panas dingin yang berpikir dalam hatinya. Dia benar-benar pintar memancing orang. Cepat cobalah terbang, baru aku percaya kau tidak membual selama ini. Pinta So-hyun lagi. Kemudian kakek penyapu jalanan berkata, soal itu, kakek dipaksa untuk memegang sumpah. Sumpah apa? Tanya So-hyun. Sumpah bahwa cuma boleh memakai bela diri untuk melawan kejahatan, atau untuk menyelamatkan nyawa yang sedang bahaya. Kan tidak ada yang lihat. Apa salahnya cuma menunjukkan, saut So-hyun. Kemudian kakek penyapu jalanan menjelaskan dengan berkata, tentu saja ada yang lihat. Langit melihat, bumi melihat, kau dan aku juga melihat kan. Apa kau pikir aku orang yang ingkar dengan perkataan sendiri? Tolong pahamilah, mengemban tugas akan membantu meningkatkan martabatmu, sekaligus juga menghimpun tenaga dalammu. Baiklah, aku mengerti. Jawab So-hyun yang terkejut. Itu baru cucuku, saut kakek penyapu jalanan. Tapi siapa yang memaksamu mengucap sumpah sejelek itu? Tanya So-hyun yang masih penasaran. Kemudian kakek penyapu jalanan berkata, seseorang yang sangat jelek, bahkan bertatapan dengannya saja sampai merasa kena apes. Kenapa kau bersumpah dengan orang seperti itu? Saut So-hyun. Aku meremehkannya, mungkin karena apes juga, ujar kakek penyapu jalanan. Siapa sih? Tanya So-hyun penasaran. Jangan diselidiki, mengenalnya saja bisa membawa bahaya, ujar kakek penyapu jalanan yang kemudian berpikir dalam hatinya. Sebaliknya, dia sangatlah pendiam, meskipun padahal dia tidak mungkin sediam ini. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.